Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Di sini saya mengambil tema yang berjudul buruh bangunan. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih itu buruh bangunan. Menurut Wikipedia, buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Dalam kultur Indonesia, buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan atau kasar yang menggunakan tenaga otot dalam bekerja. Salah satunya pekerja bangunan atau yang disebut juga dengan buruh bangunan. Pekerjaan bangunan ada juga yang menyebutnya sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan terbagi atas dua tingkat. Yang pertama, tenaga atau laden, dan yang kedua, tukang. Tenaga atau laden bertugas melayani kebutuhan tukang dalam bekerja, sedangkan tukang bertugas mengerjakan proses berdirinya suatu bangunan. Tentu saja, tukang tingkatnya lebih tinggi dibanding tenaga atau laden. Dari informasi valid yang saya dapat, menurut National Geographic Indonesia, industri robot dunia kerap menciptakan robot yang mampu membantu mereka dalam membuat gedung atau benda-benda lainnya untuk menggantikan peran buruh pekerja-pengerjaan proyek dengan dana tidak sedikit. Kini, sejumlah perusahaan dan ilmuwan-ilmuwan dari Universitas Tengah mengembangkan robot yang dapat menyusun balok-balok beton dalam proyek pembangunan gedung. Salah satu perusahaan robot Fastbrick Robotics menciptakan 1.000 bata hanya dalam waktu 1 jam. Tentunya, inovasi ini akan memudahkan dan mempercepat pembangunan gedung-gedung bertingkat di masa depan. Tak hanya itu, Ed Zurich juga menciptakan robot pekerja konstruksi yang dilengkapi lengan yang bisa menaruh bahan bangunan berat. Robot itu juga bisa membangun peta 3D dari wilayah konstruksi menggunakan laser penindainya. Selain itu, menurut Kompas.com, VBR Limited mengumumkan bahwa telah menyelesaikan dinding rumah pertama dalam program demonstrasi IS dengan Sierra Ventures. Hadrian X merupakan mesin robot yang mampu mengelola, memotong, bahkan menempatkan bata secara otomatis, serta dapat dikontrol melalui jaringan komputer maupun tablet. Robot ini memiliki lengan teleskopik 32 meter yang dapat diperpanjang jangkauan lebih jauh dari pendahuluannya. Hadrian X bekerja berdasarkan CAD yang telah dimasukkan dalam sistem pemasangan bata dari awal sampai akhir. Alat ini mampu memasang bata termasuk balok-balok besar berukuran 600 mm x 400 mm x 300 mm dan berat hingga 45 kg. Adapun informasi tidak valid yang saya dapat, menurut CNBC Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pekerja yang bersifat repetitif memiliki kemungkinan besar digantikan robot. Banyak industri yang menilai kalau kinerja robot lebih efisien dibanding manusia. Tingkat produksi pun dinilai stabil bahkan bisa melebihi target dengan resiko lebih kecil dibanding resiko human error. Tak hanya itu, ongkos mempekerjakan robot juga memangkas lebih murah ketimbang harus mengupah pekerja. Misalkan, sekarang cost-nya 10 juta. Nanti 10 tahun yang akan datang, gajinya akan naik menjadi 30 juta. Ya perusahaan mikir mending robot saja. Robot cuma 5 juta lebih murah tandasnya. Ada pula dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
Dampak positif yang diperoleh yaitu meningkatkan efisien dan meminimalisir resiko kerja. Misalnya, resiko yang bisa merenggut nyawa seseorang, dan penggunaan teknologi ini mengeluarkan biaya lebih sedikit dibanding membayar seorang pekerja buruh. Selain itu, dampak negatif yang diperoleh yaitu meningkatnya pengangguran pekerja. Alhasil, kemiskinan bisa meningkat karena karyawan kehilangan pekerjaan mereka, dan ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi ini. Kemudian, dari keefektifannya, di sini bisa kita lihat bahwa kecerdasan buatan ini dapat membantu pekerja melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif, bahkan dapat membantu mengidentifikasikan masalah dan solusi yang lebih efektif, serta meningkatkan keselamatan pekerja. Dalam hal ini, perusahaan juga perlu mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan dengan hati-hati dan memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kesimpulannya, penggantian pekerjaan oleh robot akan membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Tentu, kita harus mengikuti perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi. Meskipun beberapa pekerja akan kehilangan pekerjaannya, teknologi ini bisa meningkatkan efisien dalam pekerjaan pembangunan dan mengurangi resiko kecelakaan. Jangan khawatir, dengan teknologi ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti mengelola atau mengoperasikan robot tersebut. Sekian penjelasan dari saya, Talita Salsabila, 12IA1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.